Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Orange Garden, channel yang membahas segala sesuatu tentang tanaman hias. Di masa pandemi ini mengakibatkan kita lebih banyak di rumah. Mau tidak mau, kita harus menjaga diri kita sendiri agar tidak terkena penyakit dengan lebih banyak di rumah. Situasi ini mengakibatkan permintaan terhadap tanaman juga meningkat dan ketertarikan orang untuk merawat tanaman juga bertambah. Tetapi apakah semua tanaman bisa ditaruh di rumah? Nah, kita mau cari tahu nih, apa-apa aja tanaman yang tahan di dalam rumah dan sekaligus cantik untuk masuk media sosial. Yuk, kita masuk! Hari ini kita akan mereview 10 tanaman yang tahan di dalam rumah versi Orange Garden. Apa aja tanamannya? Stay tune sampai akhir ya! Sebelum menonton video ini, yuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe nggak akan bikin kamu rugi kok, karena subscribe itu gratis dan mendukung kami membuat video-video yang lebih baik lagi. Yuk subscribe yuk! Yang pertama, keluarga Monstera. Kalian pasti sudah sangat familiar dengan tanaman ini. Monstera ada juga yang Monstera hijau, Monstera kuning, atau biasa juga ada Monstera Thai Constellation. Nah, aku punya sedikit tips untuk teman-teman nih. Di sini aku punya Monstera albino yang sangat gosong. Nih, kalau kalian lihat ya, daun Monstera aku ini gosong. Bukan karena penempatannya, karena memang aku udah tempatkan dia di tempat yang teduh. Tapi setelah aku pelajari, ternyata media tanamnya itu terlalu basah. Dan kemudian tips yang paling mujarab untuk kalian pecinta Monstera variegata, campurkan pasir malam ke dalam media tanam kalian, media tanamnya, dan hasilnya akan seperti ini. Sudah 1 bulan lebih dia tidak gosong, walaupun di tempat yang sama. Tuh, tips buat kalian ya. Oke, lanjut kita ke tanaman yang kedua. Tanaman Sansevieria. Sansevieria sudah sejak lama dikenal tanaman yang tahan untuk berada di dalam rumah. Selain dia tahan indoor, dia juga sangat-sangat bermanfaat karena bisa menyerap racun-racun yang ada di dalam ruangan. Sansevieria juga memiliki banyak varian, mulai dari yang warna kuning, warna hijau, maupun yang warna silver, ataupun perpaduan warna-warna lainnya. Kalian bisa memilih berbagai warna maupun bentuk dari Sansevieria untuk dijadikan hiasan di dalam rumah kalian. Lanjut kita ke yang ketiga. Ada ZZ Plant. ZZ Plant juga disebut dengan tanaman dolar, walaupun tidak menghasilkan dolar ya teman-teman. Dia ciri khasnya adalah daun-daunnya yang seperti sisik naga. Ada juga yang mengatakan tanaman ini tanaman sisik naga. Ada juga yang mengatakan bahwa tanaman ini beracun, jadi tidak baik untuk di dalam rumah. Tetapi sebenarnya kadar racun yang dihasilkan dari tanaman ini masih sangat-sangat kecil dan sangat ditoleransi oleh tubuh kita. Asalkan memang jumlahnya tidak terlalu banyak, satu ruangan ini banyak sekali ZZ Plant tidak. Tapi jika memang hanya satu pot ini aja ya it's okay lah. Lagian tanaman ini memang tahan di dalam ruangan, tidak usah sering-sering mendapat sinar matahari gitu ya. Yang keempat, kita punya tanaman Anthurium. Anthurium di sini kita punya Anthurium bunga. Di sini ada bunga yang putih maupun bunga yang pink. Jadi Anthurium bunga ini sangat cantik ya untuk menghias ruangan. Selain dia tahan di dalam rumah, dia juga cantik. Apalagi kalau mau ditaruh di atas meja, bunganya itu sangat-sangat tahan. Bisa sampai 1 bulan bunganya tidak rontok. Kita juga punya Anthurium kuping gajah. Anthurium kuping gajah ini juga merupakan keluarga Anthurium yang tahan di dalam rumah.
Maksud tahan di dalam rumah ini adalah dia tahan untuk tidak mendapat sinar matahari dalam jangka waktu yang lama ya. Tetapi perlu diingat, tetap dapat sinar matahari. Jadi sepanjang biasanya toleransinya itu hanya 2 minggu. Jadi 2 minggu sekali kita akan mengeluarkan tanaman ini untuk mendapat sinar matahari pagi. Jadi bukan berada di dalam ruangan terus, dia juga butuh sinar matahari. Nah, kemudian yang ke berapa dan nih? 1, 2, 3, 4. Oh, yang kelima. Yang kelima ada si spider plant. Spider plant ini juga merupakan salah satu rekomendasi dari NASA untuk diletakkan di dalam rumah karena menghasilkan zat-zat yang baik untuk tubuh dan menyerap racun-racun yang ada di dalam ruangan. Mengapa dia dinamakan spider plant? Karena nanti kelak akan ada kaki-kaki menyerupai kaki-kaki laba-laba. Begitu, ini namanya spider plant. Ada banyak jenis spider plant sih, ada juga yang keriting-keriting, kriwel-kriwel. Tapi di sini kita mau contohin yang ini aja. Kemudian lanjut kita ke 6. Di sini ada Ficus elastica. Ficus elastica atau biasa disebut dengan karet kebo. Karet kebo ini memiliki ciri khas daun yang tebal, keras, dan batangnya bergetah. Jadi kalau misalnya kita potong daunnya ini bisa keluar getah. Oh iya teman-teman, ini juga bisa di stek batang ya. Bisa dipotong dari sini, dipotong kemudian ditanam menjadi tanaman yang baru. Ini contohnya, ini adalah karet kebo variegata yang saya potong, kemudian saya tanam dan sudah mengeluarkan daun baru. Ini dari stek batang. Nanti kapan-kapan akan saya buatkan videonya juga tentang stek si karet kebo ini. Kalau misalnya ditaruh di tanah, si karet kebo ini bisa menjadi besar sekali, bahkan menjadi pohon. Karena memang dia keluarga dari pohon beringin ya, ficus. Oke, lanjut kita yang ke-7. Yang ke-7 ada keluarga Epipremnum. Epipremnum ini juga cukup tahan di dalam rumah. Yang kita punya di sini ada Epipremnum aureum atau biasa dikenal dengan sirih gading. Tanaman ini sudah sangat familiar menjadi tanaman dalam rumah, baik itu di dalam tanah maupun di air, media air. Nah, ini sirih gading yang biasa kita kenal. Nah, ini ada versi variegatanya. Sirih gading variegatanya warna hijau putih dan putihnya lebih dominan, menjadikan dia lebih cantik. Ada juga yang menyebut ini marble queen. Kemudian juga variasi dari si Epipremnum ini ada yang lemon, warna lemon seperti ini. Nih, cantik ya warnanya kalau sudah di dalam pot putih seperti ini, cantik dia di dalam rumah mejeng. Siapa bilang tanaman receh nggak cantik? Apapun itu tanaman asal dirawat dengan tulus hati pasti cantik ya. Oh iya, ada juga yang mengatakan keluarga Epipremnum atau sirih-sirih ini disebut dengan sirih-sirih. Misalnya sirih gading, sirih lemon, sirih gading variegata, dan juga ada yang menyebutnya pothos ya, pothos. Lanjut kita yang ke-7, keluarga Philodendron. Nah teman-teman, sebelumnya saya ingatkan urut-urutannya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini bukan berdasarkan kepaling tahanan dianya ya. Cuman ini saya susun aja urutannya seperti ini. Dan tanaman-tanaman ini tidak sepanjang hari ada di dalam rumah saya. Ini cuma memang hanya kebutuhan video. Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman kalau dia di dalam rumah seperti apa. Yang ke-7 ya, keluarga Philodendron. Di sini aku punya contohnya adalah Philodendron floridagos yang mint. Mint itu dia warnanya lebih banyak putihnya ya. Tampilannya seperti ini. Kemudian ada yang mirip-mirip kayak dia. Ini ada Philodendron squamiferum. Batangnya berbulu, seperti ada bulu-bulu halus di batangnya ini. Ini squamiferum. Philodendron ini juga banyak jenisnya ya. Ada Philo marble, ada Philo mayoi, ada Philo, banyak jenis Philo yang juga tahan indoor tapi memang tidak terkenal. Misalnya ini Philo mayoi seperti ini teman-teman. Philo mayoi yang berjari-jari seperti ini.
Tuh, ataupun pilo garpu. Yang kesembilan kita punya dari aglonema. Aglonema ini juga tahan di dalam ruangan ya teman-teman. Dan dia memiliki variasi warna yang sangat cantik-cantik. Apalagi kalau sudah rumpun dan roset itu sangat-sangat bagus untuk dinikmati di dalam rumah. Di sini kita punya aglonema yang berwarna-warna merah seperti ini. Contohnya aglonema. Selain ini banyak juga masih jenis-jenis aglonema yang lain. Aglonema. Untuk perawatan tanaman indoor, kawan-kawan, kalau bisa lebih baik tanaman ini dibawa keluar rumah, disiram guyur sampai benar-benar air keluar dari bawah potnya. Kemudian didiamkan di luar di teras sampai airnya itu benar-benar kering, baru dibawa masuk lagi ke dalam rumah. Nah, kesalahan para pecinta tanaman atau yang plant parent adalah misalnya setiap lewat disiram. Misalnya ada aqua, sisa air, siram. Nggak kerasa ternyata dia setiap 2 hari sekali disiram dan itu sedikit-sedikit. Nah, itu bisa menyebabkan busuk akar karena kita nggak sadar atasnya ini sudah kering tapi ternyata dia numpuk di bawah karena sedikit-sedikit itu nggak keluar dari bawahnya kan. Nah, jadi emang penyiraman yang terbaik untuk tanaman indoor adalah siram guyur. Dikeluarkan tanamannya, ditaruh di luar, disiram sampai benar-benar basah, sudah kering, besok paginya dia dijemur sekalian menikmati matahari pagi. Lalu setelah kering baru dibawa masuk lagi ke dalam rumah gitu. Jadi jangan hanya sedikit-sedikit siram, itu malah yang bikin tanaman akarnya busuk. Oke, lanjut kita ke tanaman yang ke-10. Tanaman 10 ini juga merupakan rekomendasi NASA untuk ditempatkan di dalam rumah karena memang juga baik untuk menghasilkan udara-udara yang baik di dalam rumah, yaitu Spathiphyllum atau yang biasa kita kenal dengan nama peace lily. Nah, di sini ada peace lily variegata. Peace lily ini memang tanaman berbunga. Nanti dia bisa menghasilkan bunga warna putih. Bunganya seperti ini. Bunganya warna putih dan bunganya awet di dalam rumah. Nah, kalau yang ini ada peace lily domino. Peace lily domino ini perbedaannya dengan peace lily biasa, daunnya lebih tebal, berkerut. Tapi bukan karena dia tua, tapi memang dia dari daun mudanya juga sudah berkerut. Dan yang lebih lucu itu coraknya itu lucu dan daunnya tidak ada yang pernah sama bentuknya. Tuh, lain-lain dia bentuknya. Nah, gitu teman-teman. Nah, itulah pembahasan 10 tanaman yang tahan indoor versi Orange Garden yang selain tahan di dalam rumah juga cantik untuk menghias rumah teman-teman sekalian. Nah, nantikan video-video kita selanjutnya. Jika video ini memang bermanfaat, mohon like, komen, dan subscribe. Mohon like, komen, dan share video-video ini ke teman-teman lain agar semakin banyak yang merasakan manfaat dari video Orange Garden dan kami pun lebih semangat membuat konten-konten yang lebih baik lagi. Salam satu hobi, salam berkebun, semua bisa nanam.